Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan pemirsa, tepat tengah malam ini kita semua bangsa Indonesia, rakyat, para pemilih, capres dan DPR dan seterusnya, baik DPD, DPR RI, DPR provinsi maupun kota dan kabupaten, ya, atau calon presiden yang Anda inginkan. Malam ini tanggal 12 Februari kita sedang harap-harap cemas. Nah, itu ada suara tokek. Kita tunggu dan kita hitung apa yang akhirnya. Ternyata berhenti. Di belakang kita burung pun sedang tertidur. Di tengah hiruk-pikuk politik yang besok akan menentukan 5 tahun ke depan pemimpin bangsa ini. Saya juga tidak bisa tidur karena ingin segera menyelesaikan ibarat sebuah pertandingan. Inilah pertandingan yang dinanti-nantikan. Kita harus sepakat keputusan apapun hasil akhir kita tidak bisa protes. Ya, harap-harap cemas pada malam ini. Saya berharap untuk keteguhan dan ketenangan seluruh rakyat Indonesia. Sering saya katakan beda pilihan jangan menjadi alat untuk perpecahan. Meskipun itu teori yang gampang diucapkan, tapi sangat sulit dipraktekkan. Begitu hebatnya hiruk-pikuk rakyat yang fanatisme terhadap seseorang. Dan saya pun sama, tidak akan bisa mengubah pilihan. Dan sebaliknya, pilihan Anda pun tidak bisa kami paksakan untuk seide dengan pilihan saya. Ya, itulah yang namanya demokrasi. Dulu di era Orde Baru, pemilihannya harus satu. Salah satu partai penguasa harus menang. Kemudian jika DPR MPR diisi 1000 kursi dan dibikin rata-rata 200 kursi, maka yang menang adalah partai penguasa. Sebut saja hanya 3 partai pada saat itu. Partai nomor 1 yaitu P3, partai nomor 2 Golkar, dan partai nomor 3 PDI. Jika musyawarah mufakat berdasarkan suara terbanyak, maka Golkarlah di era Orde Baru selalu menang karena suaranya pasti terbanyak. Ya, putusan daerah yang diisi oleh para gubernur, kemudian TNI Polri ditambah Golkar sendiri, kemudian P3 dan PDI. Jika PDI dan P3 digabung, maka tetap tidak akan bisa mengalahkan partai penguasa. Itu sudah tumbang eranya. Sekarang beda pilihan, tidak ada paksaan. Di kampung kita telah terjadi pemaksaan kehendak yang dilakukan oleh otoriter dan diktator penguasa di era itu. Dan pada malam ini saya lagi berharap-harap cemas menunggu datangnya tanggal 14 pagi. Karena setelah jam 12 tentunya akan ditutup. Ya, dan dipersilakan pemilih pendatang di luar kota. Boleh. Ini di kampung nelayan anak-anak kecil pun masih beriuh-riah ingin menunggu. Orang Jawa menyebutnya Ndaru. Siapa yang akan ketiban Ndaru? Siapa yang akan didatangi rumahnya Ndaru itu? Karena Ndaru adalah keberuntungan. Ya sahabat, di tengah gelap malam ini saya sendirian menanti Ndaru itu. Ya, saya juga berharap di kampung kita, kota Anda, provinsi atau Indonesia tidak terjadi kericuan seperti pemilu 10 atau 5 tahun yang silam. Banyak korban meninggal dunia. Sekarang pemerintah sudah sangat hati-hati betul mengurangi, minimalisir terjadinya konflik pendukung. Ya, alhamdulillah tidak ada iring-iringan knalpot brong yang sudah menggeber-geber di sebuah institusi, bahkan institusi itu marah. Demikian pula apabila kita punya rumah, lalu tiba-tiba ada kerombolan orang yang menggeber-geber di rumah kita, tentunya kita akan marah juga. Sahabat dan pemirsa, siapapun pilihan Anda, siapapun presidennya nanti, kita harus legowo menerima. Saya lagi menunggu datangnya Ndaru itu. Ya, Ndaru. Apakah ketiban pulung? Ibarat kalau kita menghitung adalah Sri Lungguh Dunyo Laropati. Kita tidak lepas dari persoalan ini. Sri Lungguh Dunyo Laropati. Sri
adalah lambang kesuburan padi, lunggu, sebuah kedudukan dan kejayaan. Dunia kebendaan yang bersifat materialistik, lara, konon kita akan selalu sakit-sakitan, dan pada gilirannya nanti adalah kematian atau pati. Kita dilahirkan di tanah Jawa. Tanah Jawa seperti halnya huruf Jawa, apabila dipangkon maka huruf itu akan mati. Demikian pula orang-orang Jawa, orang-orang Indonesia pada umumnya. Apabila kita pendekatan hati nurani, pendekatan perut, tentunya kita akan luluh. Ya, sahabat, kita sedang berpolitik. Bukan kegiatan sosial yang tebar pesona, tebar uang, yang disebut serangan fajar. Ya, serangan fajar itu apa? Bagi-bagi angpau yang disebut money politik. Karena salah satu kandidat akan berbagi, tapi pada kenyataannya mereka pada zong. Upah kerja yang dijanjikan tentunya berbeda dengan fakta kenyataan para kandidat. Demikian pula para kandidat calon legislator. Apabila fulusnya tidak cukup, maka pekerjaannya pun akan zong. Merasa ditipu pekerjaannya, merasa ditipu tenaganya. Itulah modal demokrasi yang sangat mahal, sahabat. Sekali lagi, beda pilihan, tetap kita kompak satu orang. Jangan menjadi permusuhan di antara kita, yang akhirnya terpecah belah. Saya pernah mengalami gejolak yang sangat panjang. Peristiwa itu persisnya tanggal 28 Desember 1998. Saya termasuk orang korban kebencian politik dan dendam yang berkepanjangan, yang akhirnya orang-orang itu sangat susah dipulihkan kembali. Ya, namanya dendam politik, tentunya sampai di bawah mati. Saya pun tidak akan dendam dan membalas terhadap orang-orang yang membenci saya. Tapi peristiwa itu saya selalu ingat dan terus teringat. Dan alhamdulillah di kampung nelayan ini telah terjadi keharmonisasi. Di kampung nelayan ini yang dulu pernah terjadi konflik sekarang sudah rukun dan damai. Yang kita cari adalah kedamaian. Seperti malam ini, damai. Tidak ada kericuan. Mudah-mudahan sampai titik nanti pas ada pemilihan. Mari kita terima dengan legowo siapapun pemenangnya. Salam sehat, suki selawase untuk Indonesia sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.